Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah dengan penuh rasa syukur karena begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dan hadir, yang selalu baru setiap pagi. Hari ini di ibadah kita ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam nyanyian, di dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan memberikan hidupnya untuk kawanan domba. Gembala yang menuntun ke padang rumput yang hijau, gembala yang membawa ke air tenang. Sehingga kita tidak akan kekurangan, tidak takut bahaya. Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan. Satu-satunya pintu keselamatan yang akan memberikan hidup penuh berkelimpahan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan menyambut kasih setianya. Mari kita memberitakan kasih setianya. Ibadah Minggu Paskah keempat Bapos GKI Taman Yasmin Bogor hari ini 30 April 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Palti Panjaitan dari Gereja HKBP. Marilah kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari NKB 7 bait 1, 5 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, karuna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Tema ibadah kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami orang berdosa. Tuhan yang telah menebus kami dari keberdosaan. Kami datang, kami bersujud, memohon pengampunan dosa. Memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Kami tahu, baik tangan, baik kaki, mulut, mata, pikiran, berdosa. Semua bisa berdosa. Kami tahu, kami manusia lemah yang bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kami bermohon, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih
Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami. Untuk itu kami mengundang, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur tanggapan dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita saat ini, yang akan menjadi renungan, saya bacakan dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya lah aku pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Bapos GKI Taman Yasin. Di dalam mengajar, Yesus mempunyai beberapa metode. Ada dengan perumpamaan, ada bentuk kisah, ada bentuk cerita, ada kata-kata langsung, dan lain sebagainya.
Nah, saat ini Yesus mengajarkan dengan metode perumpamaan. Ada dua yang mau kita lihat di perumpamaan ini. Yang pertama, Yesus sebagai gembala. Dan yang kedua, Yesus sebagai pintu. Sebelum kita mencari makna apa yang akan kita lakukan dari khotbah ini, kita kembali dulu memahami dunia gembala, kawanan domba pada zaman itu, pada waktu itu. Seorang gembala itu selalu di depan dan akan diikuti oleh kawanan dombanya. Ketika ada bahaya yang datang dari binatang buas misalnya, maka gembala yang akan lebih dahulu berhadapan dengan ancaman tersebut. Kemudian gembala akan selalu mencari padang rumput yang terbaik bagi kawanan dombanya. Kemudian mencari sumber air yang juga terbaik untuk kawanan dombanya. Sehingga kawanan domba bisa dengan nyaman merumput, bisa dengan tenang minum air. Sepanjang di padang rumput, gembala akan selalu mengawasi. Siapa tahu ada datang perampok, siapa tahu ada datang binatang buas, maka gembala siap sedia untuk menghadapi dengan tongkat, dengan gadanya. Kemudian setelah sore, gembala akan membawa pulang kawanan domba ke kandang. Sebelum masuk kandang, biasanya kawanan domba diberi minum. Dan tempat minumnya berupa gentong, sehingga domba yang pertama masih mudah menjangkau air di gentong. Tapi domba-domba berikut akan sulit karena air semakin berkurang. Nah, untuk itu sang gembala akan masuk ke gentong dan air akan terangkat sehingga domba bisa meminumnya. Kemudian satu persatu dimasukkan ke kandang melalui pintu. Nah, sebelum masuk, sang domba akan diperiksa oleh gembala. Apakah ada luka? Ketika merumput, mungkin ada semak belukar atau hal lain yang akan melukai sang domba. Nah, saat ada yang terluka, maka gembala akan mengolesi dengan minyak. Setelah itu, domba masuk ke dalam kandang, kemudian sang gembala akan menjaga di pintu. Nah, demikianlah diceritakan di Mazmur 23 dengan indah dan detail bagaimana seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Nah, demikian juga dengan renungan kita ini, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik bersedia untuk berkorban demi kawanan dombanya. Dan kita adalah kawanan dombanya. Tugas gembala adalah menjaga dan mengurus segala kebutuhan gembalanya, mulai dari ketersediaan makanan yang cukup, kesehatan, kandang, air minum, pertumbuhan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab domba adalah salah satu hewan yang tidak memiliki pertahanan diri. Matanya rabun,
sehingga mudah tersesat, tidak memiliki tanduk untuk senjata melawan, atau taring atau cakar untuk menghadapi musuh. Kulitnya lunak, mudah terluka, hanya dilindungi bulu tebal. Larinya pun tidak selincah rusa ketika menghadapi bahaya. Yang dapat dilakukan domba hanya makan dan mengembik bila tersesat, dan perlu dituntun untuk kembali ke kawanannya. Domba benar-benar hewan yang mengandalkan perlindungan dan pemeliharaan gembalanya. Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Yesus sangat mengenal kita satu persatu. Selalu bersama dengan kita, menjaga dan mengurus kebutuhan kita, melindungi kita dari serangan si jahat, entah itu serigala atau perampok. Maka gembala selalu ada bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus selalu ada dengan kita. Oleh karena itu, mari mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Apapun itu, andalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah mengandalkan dunia dan segala isinya. Jikalaupun harus ada usaha, usahakan. Tapi kalimat terakhir harus diingat, usaha lakukan, tapi tetap mengandalkan Tuhan Yesus, karena Dia gembala yang baik. Yang kedua, Yesus adalah pintu. Pintu lazim digunakan orang untuk masuk dan keluar. Pintu merupakan sarana untuk mencari arah yang benar. Nah, saat ini Yesus menegaskan bahwa saya adalah pintu. Dia adalah jalan untuk mencapai kehidupan kekal, untuk mencapai padang rumput, demikian juga untuk masuk ke dalam kandang. Jika ada orang yang tidak melewati pintu, maka orang tersebut bisa dipastikan seorang pencuri yang bermaksud mencuri atau merampok. Nah, apa sih maksud dari perkataan Yesus adalah pintu yang membawa keselamatan? Nah, untuk memahami hal ini, kita juga kembali kepada kebiasaan para gembala di Israel pada masa Yesus. Pada masa itu para gembala bersama-sama dengan gembala yang lain pergi ke padang rumput dan juga mempunyai kandang yang sama, mempunyai kandang bersama untuk mengumpulkan domba-domba pada waktu malam. Anehnya, walaupun kandang itu dipakai mereka bersama, tapi mereka sangat mengenal domba-dombanya. Jadi kandang yang dimaksud adalah sebidang tanah yang diberi pagar atau dinding dengan ditumpuk batu. Kemudian ada satu pintu keluar masuk, sebuah celah kecil yang diberi pintu. Pintu itulah akses satu-satunya para gembala dan kawanan ternak untuk keluar dan masuk. Nah, ketika para gembala itu tidur, selalu ada satu orang yang ditugasi untuk menjaga pintu itu dari orang yang berniat jahat atau dari binatang buas yang mengincar domba-domba mereka. Nah, kiasan pintu kandang seperti itulah yang dipakai Yesus ketika mengatakan dirinya, "Akulah pintu."
Yesus menyatakan diri pintu yang harus dilewati oleh setiap gembala yang baik, gembala yang sesungguhnya. Sebab kalau gembala jahat tidak pernah lewat pintu, tapi cenderung lewat tembok atau lewat jendela. Nah, Yesus menyatakan diri pintu, berarti dia yang harus dilewati para gembala, juga kawanan domba. Yang pertama tadi Yesus sudah mengatakan dia adalah gembala yang baik. Yang kedua, Yesus adalah pintu. Pintu yang menghubungkan para domba dan gembala mengenal dunia. Pintu yang menghubungkan para domba dan gembala menemukan padang rumput dengan mata air yang baik. Demikianlah Yesus menggambarkan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai pintu. Nah, yang menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada penegasan Yesus di nas ini jika kita baca di dalam bahasa Yunani. Yesus memperkenalkan diri bahwa ia adalah pintu dengan kata dedor, bukan edor. Edor salah satu jalan, tetapi dedor hanya satu jalan. Jadi Yesus menegaskan dengan kata dedor, mau mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya akses kepada keselamatan dan perlindungan. Ini sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus bukan edor, salah satu jalan, tapi Yesus adalah dedor, jalan itu sendiri, satu-satunya akses menuju keselamatan. Jika dalam dunia gembala, Yesus satu-satunya akses gembala maupun ternak masuk ke kandang. Sebaliknya, gembala dan ternak keluar untuk menemukan padang rumput maupun mata air. Sekali lagi, Yesus the door, Yesus pintu itu sendiri, satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, marilah kembali kepada pintu yang sesungguhnya. The door itu adalah Yesus. Mari, jangan mencari jalan-jalan yang lain, tapi Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu, di segala pergumulan hidupmu, ingatlah, ada gembala yang baik, Yesus, dan ada pintu, Yesus. Gembala yang baik akan memberikan yang terbaik kepada para kawanan dombanya. Apapun akan diberikan, bahkan bersedia berkorban. Dan pintu adalah sarana kita keluar masuk. Dan Yesus adalah pintu keselamatan satu-satunya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak dan Ibu Saudara, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat sepanjang abad dan di semua tempat
dengan sikap berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengenalkan diri saat ini sebagai gembala yang baik dan pintu. Kami datang di dalam kerendahan hati, memohon agar Tuhan kiranya mendengar doa kami dan juga menjawab doa-doa kami. Di dalam doa kami ini kami membawa pemerintah kami dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah di daerah-daerah, agar kiranya Tuhan memberi hikmat, memberi kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, tanpa ada yang didiskriminasi, tanpa ada yang tersingkir, tanpa ada yang tertinggal. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat Indonesia, agar semua program-program kerja yang diadakan didukung dan juga turut terlibat mensukseskannya. Terlebih program penanganan kasus dan vaksinasi COVID-19. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia GKI yang ada di Indonesia dan gereja-gereja yang lain yang ada di Indonesia, agar senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, sepenanggungan, dan juga bersama-sama dengan agama lain, bekerja sama menghadirkan salum, menghadirkan damai sejahtera dengan program-program kerjanya. Kami bawa di dalam doa secara khusus pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, anggota jemaatnya maupun para simpatisan. Kiranya Tuhan beserta mereka, beserta kami, agar mampu menghadapi pergumulan ini, bahkan memenangkan pergumulan ini. Keluarga dari jemaat Bapos Taman Yasmin, kiranya Tuhan hadir di antara mereka, bersama-sama dengan mereka, sehingga keluarga yang damai, rukun. Juga untuk para lansia di dalam usia lanjut, Tuhan beserta mereka memperoleh kesehatan, memperoleh kekuatan yang selalu baru setiap hari. Tuhan menjadi sahabat, menjadi teman mereka di usia lanjutnya. Yang sakit
Dan dalam masa pemulihan, Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan menambahkan kesehatan. Yang sedang bergumul, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan juga memberi jalan keluar. Pergumulan gerejamu, Bapos Taman Yasmin, secara khusus kami bawa dalam doa ini. Kiranya Tuhan bersama Bapos Taman Yasmin menggumuli dan memperjuangkan hak beribadahnya. Kami juga bermohon kiranya hak beribadah itu dapat diperoleh kembali. Tuhan membuka jalan-jalan keluar. Tuhan memberikan hati dan pikiran yang teguh, yang satu di tengah jemaat Bapos Taman Yasmin. Dan juga Tuhan mengetuk pintu hati para pemimpin kami. Program-program pelayanan serta kesehatan jemaat bersama pengurus Bapos GKI Taman Yasmin kami bawa di dalam doa agar semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, terkhusus sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama-sama kami, bersama-sama Bapos GKI Taman Yasmin. Dalam Kristus Yesus Sang Gembala baik, Yesus Kristus yang adalah pintu, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan kesempatan yang indah dan baik pada ibadah hari Minggu pada Paskah keempat ini. Kita diberi kesempatan untuk memberikan rasa syukur melalui persembahan syukur kita yang telah kita persiapkan. Kami mengharapkan persembahan ini Bapak dan Ibu langsung transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening seperti pada layar. Atau ketika kita masih ibadah dengan cara daring, kita boleh mengumpulkan persembahan ini di rumah masing-masing ketika kesempatan menjadi baik.
Bapak dan Ibu serahkan kepada bendahara gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mengingat akan nas persembahan kita yang diambil dari Kolose 3 pasal yang ke-15. Isinya demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Ibu saudara, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas hari-hari yang senantiasa Tuhan berikan kepada setiap kami. Kebaikan atas kesehatan, kebaikan atas kemampuan di dalam melakukan berbagai aktivitas, kebaikan atas kehidupan, makanan, minuman yang senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagaimana juga di pagi hari ini di tengah-tengah kami beribadah, kami juga menyampaikan rasa syukur dengan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami ini sungguh menjadi benda yang hidup di mata Tuhan. Sebab benda-benda mati yang kami bawa di dalam persembahan ini, sungguh semuanya itu asalnya dari kemurahan Tuhan semata-mata. Tuhan memberkati seluruh benda mati yang kami persembahkan, agar dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikannya, tetapi Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga segala sesuatunya itu hanya diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami yang semuanya ini kami haturkan melalui Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita untuk memasuki berkat. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pada pagi hari ini. Ku suka menunggu
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatmu. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, umat yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.